Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini adalah hari pertama kita belajar di kelas 2. Kelas kita yaitu kelas 2A. Karena masih terdapat pandemi COVID-19, jadi pembelajaran kita dilakukan melalui daring. Anak-anak tetap di rumah dan tetap belajar bersama Bu Guru. Sebelum memulai belajar, apa anak-anak sudah sarapan? Jangan lupa sarapan pagi ya, karena sarapan pagi itu perlu untuk menambah semangat kita sampai sore nanti. Sebelum memulai belajar, mari kita melaksanakan doa. Doa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan memulai materi dari tema 1. Hidup rukun. Hidup rukun di rumah, yaitu pembelajaran 1 dan 2. Materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Menjelaskan ungkapan dalam teks. Ungkapan adalah gabungan dari beberapa kata yang memiliki makna baru. Ungkapan tidak diartikan tiap kata penyusunnya. Ungkapan sering digunakan pada teks cerita. Jadi anak-anak, ungkapan ini adalah gabungan dari beberapa kata yang memiliki arti. Supaya anak-anak paham mengenai ungkapan dan contohnya, kita bahas ke halaman selanjutnya. Contoh ungkapan dalam cerita. Di sini terdapat cerita yang di dalamnya terdapat ungkapan. Kita baca bersama ya. Dedi adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ia juga suka membantu orang tua. Ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Dedi. Dari cerita tersebut, kira-kira mana sih kata-kata yang menurut anak-anak semua kurang bisa dipahami? Atau kata-kata yang baru yang masih belum tahu artinya? Ayo yang mana? Ya, kata-kata baru atau yang belum kalian tahu artinya tersebut adalah murah hati. Murah hati di dalam cerita ini disebut sebagai ungkapan. Ungkapan murah hati artinya suka memberi atau dermawan. Ingat ya nak, murah hati artinya suka memberi atau dermawan. Jadi, Dedi ini anak yang suka memberi bantuan. Memberi bantuan kepada adiknya dan juga kepada ayah dan ibunya. Oleh karena itu, ketika kita murah hati atau kita suka memberi, maka kita disayangi oleh semua orang. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh ungkapan dalam cerita selanjutnya. Komang adalah buah hati dari orang tuanya. Komang senang membantu ibunya merapikan peralatan. Komang juga senang membantu ayahnya saat berkebun. Orang tuanya sangat sayang kepada Komang. Kira-kira mana ya ungkapan dalam cerita tersebut? Ya, ungkapan dalam cerita tersebut adalah kata buah hati. Buah hati dalam cerita ini memiliki arti anak. Artinya, Komang adalah anak dari kedua orang tuanya.
Komang senang membantu ibunya merapikan peralatan. Komang juga senang membantu ayahnya saat berkebun. Orang tuanya sangat sayang kepada Komang. Oke, jadi kita menemukan lagi contoh ungkapan baru. Buah hati artinya anak. Selanjutnya adalah contoh ungkapan dalam percakapan. Biasanya orang dewasa ataupun teman kalian pernah mengungkapkan percakapan yang mungkin kata-katanya tidak kalian mengerti. Bisa saja itu adalah ungkapan. Perhatikan contoh ungkapan dalam percakapan berikut. Percakapan berikut terdiri dari dua orang yang bernama Nina dan Adi. Nina dan Adi adalah kakak beradik. Nina kakaknya dan Adi adiknya. Mari kita baca percakapannya. Nina, mengapa kamu tampak sedih, Adi? Adi, aku takut tidur sendirian, Kak. Aku takut bermimpi buruk. Kata Nina, tidak apa-apa, Adi. Mimpi itu hanya bunga tidur. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Kamu pasti tidak akan takut lagi. Adi jawabnya, maukah kakak menemani aku sebelum tidur? Kata kakaknya, tentu saja, Adi. Kemudian kata Adi, bisakah kakak membacakan buku cerita untukku? Kata kakaknya, buku cerita yang mana, Adi? Adi, buku cerita tentang ayam yang rendah hati. Nina, baiklah, nanti kakak bacakan ya. Adi, terima kasih, Kak. Kata kakaknya, sama-sama, Adi. Kira-kira dari percakapan ini, yang mana sih bentuk ungkapannya? Ya, ada dua ungkapan di dalam percakapan ini. Yang pertama adalah bunga tidur, yang kedua adalah rendah hati. Bunga tidur artinya mimpi, dan rendah hati artinya baik. Kalau kita terjemahkan berarti artinya adalah tidak apa-apa, Adi, mimpi itu hanya mimpi yang biasa saja, bukan hal sesuatu yang menyeramkan. Dan rendah hati, kalau kita terjemahkan berarti buku cerita tentang ayam yang baik. Rendah hati artinya baik. Oke, selanjutnya adalah materi matematika. Membilang banyak benda. Buah apa ya ini? Ya, ini adalah buah jeruk. Ada berapakah buah jeruk dalam kotak ini? Ada 10. Kalau selanjutnya, di dalam kotak merah ini ada berapa ya? Kan satu kotak putihnya ada 10. Kita hitung ada berapa. Ada berapa kotak putih yang ada dalam kotak merah? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak putih. Satu kotak putih berisi 10. Kalau kita hitung berarti 10, 20, 30, 40, terus 50. Sama dengan 50. Diingat ya, Nak, kalau satu kotaknya isi 10, ada 2 kotak berarti 20. Kalau 3 kotak 30. 4 kotak 40. 5 kotak 50. Selanjutnya ada beberapa kotak jeruk lagi. Ini ada
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Kelompok ini ada 100 buah jeruk. Ditambah 10, 20, 30, 40. Ya, benar ya, 40. Ditambah lagi berapa? Cuma 5. Jadi 100 ditambah 40 ditambah 5 sama dengan berapa ya? Ya, benar. Jawabannya 145. Selanjutnya, materi SBDP. Membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Di sini ada contoh lagu. Lagunya Bu Guru contohkan ya. Kemudian nanti kita bedakan mana yang panjang dan mana yang pendek bunyi pada lagu yang Bu Guru nyanyikan. Oke, 1, 2, 3. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah, sampaikan nanti. Selamat belajar nak, penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Ya, apa sih sebenarnya bunyi panjang dan bunyi pendek? Jadi dari contoh yang Bu Guru contohkan lagu tersebut, bunyi panjang itu dinyanyikan lebih lama, tekanannya lebih lama, temponya lebih lama. Dan bunyi pendek dinyanyikan lebih cepat. Seperti oh dinyanyikan lebih cepat. Dan oh ibu. Oh-nya cepat, i-nya lama atau ditekan. Bu-nya cepat. Oh ibu. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini diberi keterangan kalau bunyi panjang ditandai dengan tanda strip atau garis, dan bunyi pendek ditandai dengan bintang. Anak-anak praktikan di rumah ya. Bebas menggunakan lagu anak apapun. Selanjutnya, materi PKN. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Anak-anak harus tahu ya, kalau Garuda Pancasila itu lambangnya negara Indonesia, negara kita. Pancasila atau 5 dasar. Masih ingat kan? Kalau Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Nah, ini adalah lambang negara Indonesia. Memiliki perisai. Perisai yang terdapat gambar beberapa lambang sila yang terpampang di dadanya. Ada 5 sila dan 5 lambang. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab,
dilambangkan dengan rantai. Dan sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Oke, diingat-ingat ya. Sila pertama lambangnya bintang. Sila kedua lambangnya rantai. Sila ketiga lambangnya pohon beringin. Sila keempat lambangnya kepala banteng. Dan sila yang kelima lambangnya padi dan kapas. Next, pengamalan sila pertama Pancasila. Pancasila yang pertama, sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Kira-kira apa sih Bu Guru pengamalan itu? Pengamalan adalah bentuk penerapan terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah pengamalan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalannya kira-kira gimana ya? Karena ini sila pertama berhubungan dengan ketuhanan, berarti pengamalannya pun berkaitan dengan Tuhan yang Maha Esa. Contohnya adalah berdoa sebelum makan. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, mengucapkan salam. Ya, masih banyak lagi contohnya ya nak ya. Selanjutnya, pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berlambangkan rantai. Bentuk pengamalannya atau bentuk pelaksanaan kita terhadap kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sila kedua ini yaitu pertama, berbagi dengan teman. Kedua, memberikan sumbangan kepada korban bencana alam. Dan yang ketiga, menolong teman yang jatuh. Jadi, bentuk pengamalannya, bentuk pelaksanaannya yaitu dari ketiga ini. Apa sih kaitannya? Yaitu bentuknya kemanusiaan. Berarti kita sangat peduli kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Contohnya, berbagi dengan teman. Bisa saja teman kita ada yang tidak membawa uang jajan. Nah, kita berbagi bekal. Yang kedua, memberikan sumbangan kepada korban bencana alam. Karena orang-orang yang terkena bencana alam hartanya hilang atau barang-barangnya hilang. Nah, kita bantu, kita beri sumbangan, bisa pakaian, bisa juga sembako atau tempat tinggal sementara. Dan yang ketiga, menolong teman yang jatuh. Ketika kita melihat teman terjatuh atau siapapun terjatuh, kita harus menolongnya. Jangan malah diketawain, itu gak baik. Itu tidak boleh ya. Kalau ada seseorang yang jatuh, harus kita segera tolong. Oke, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini ya anak-anak semuanya. Semoga pembelajaran kali ini bisa kita ambil manfaatnya. Dan kalau ada salah-salah kata, Bu Guru mohon maaf ya. Anak-anak tetap belajar di rumah dan jaga kesehatan. Kalau keluar jangan lupa pakai masker,
Jangan lupa cuci tangan dan jaga selalu kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.